Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, saya kembali lagi untuk memberikan asupan psikopat kepada kalian, biar hari-hari kalian gak ngebosenin. Kesempatan kali ini kita akan membahas film berjudul I Spit on Your Grave. Bercerita tentang dendam seorang wanita kepada berandalan yang sudah berani memperkaosnya. Para berandalan ini tidak tahu kalau sudah membangunkan jiwa psikopat dari seorang wanita. Pokoknya dijamin kalian bakal puas dengan pembalasan yang dilakukan oleh wanita ini. Daripada banyak bacot, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cari posisi yang nyaman dan enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Jennifer Hills. Di sini Jennifer berencana untuk menyewa sebuah pondok di sebuah daerah yang bernama Mockingbird Trail. Dikarenakan dia adalah seorang penulis novel, jadi dia membutuhkan tempat untuk menyendiri yang damai, nyaman, dan sepi. Di dalam perjalanan, Jennifer mampir sebentar ke pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Di sana dia bertemu dengan dua orang yang menjaga pom bensin tersebut. Mereka bernama Andy dan Stanley. Tidak lama kemudian muncul satu orang lagi yang bernama Johnny. Di sini Johnny sempat menggoda Jennifer, tapi Jennifer menganggapnya biasa aja. Jennifer tidak sengaja menekan alarm mobilnya yang membuat celana Johnny ketumpahan bensin, dan dia ditertawai oleh teman-temannya. Kemudian Jennifer pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Jennifer sudah sampai di pondok yang dia sewa, dan dia mulai melakukan pekerjaannya. Pada malam hari ketika Jennifer ingin lanjut menulis novel, dia tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Ketika dia sedang membersihkan bajunya, dari luar seperti ada seseorang yang sedang merekamnya secara diam-diam. Keesokan harinya ketika Jennifer ingin mandi, air di sana mampet dan tidak mau mengalir. Dia pun menelpon pemilik pondok untuk segera mengirim orang dan memperbaikinya. Sialnya lagi, HP Jennifer tidak sengaja masuk ke dalam toilet itu. Tidak lama kemudian datang seseorang yang memperbaiki pipa air di sana. Dia bernama Matthew. Si Matthew ini memiliki keterbelakangan mental. Kemudian scene berganti ke tiga berandalan penjaga pom bensin yang sedang memancing, dan si Matthew juga ada di sana. Stanley ingin menunjukkan video yang sudah dia rekam, dan ternyata yang merekam Jennifer selama ini secara diam-diam adalah si Stanley. Stanley juga mengetahui kalau Matthew mendapat ciuman setelah memperbaiki air di pondok Jennifer. Tentu saja Johnny dan Andy tidak percaya orang seperti Matthew bisa mendapatkan ciuman dari wanita itu, karena si Johnny aja sempat nggak dianggap pas menggodanya di pom bensin. Di sini Johnny mengatakan dia bisa menaklukkan wanita itu bagaimanapun caranya, dan dia akan menunjukkan caranya ke Matthew yang begitu polos. Singkat cerita, Jennifer terbangun pada pukul 4 pagi. Di sini dia mulai merasakan seperti ada suara-suara aneh dari luar rumah. Tapi ketika dia mengeceknya, ternyata tidak ada orang. Ketika dia kembali masuk ke pondok, tiba-tiba sudah ada foto tiga berandalan yang selfie menggunakan webcam di laptop Jennifer. Mereka juga mengajak Matthew ke sana. Di sana mereka mulai menggoda Jennifer, yang membuat Jennifer merasa tidak nyaman. Jennifer sudah memohon agar mereka segera pergi, tapi mereka tetap tidak berhenti mengganggu Jennifer. Bahkan mereka memaksa Jennifer melakukan hal yang mereka suruh. Mereka juga menyuruh Matthew untuk memperkaos Jennifer. Tapi di sini Matthew yang ketakutan tidak berani melakukannya. Ketika mereka sedang lengah, Jennifer berhasil menyerang mereka dan kabur dari sana. Ketika Jennifer sedang dalam pelarian, dia tidak sengaja bertemu dengan dua pemburu di hutan. Jennifer pun menceritakan apa yang sedang terjadi.
Dan kebetulan salah satu dari pemburu itu adalah seorang sheriff di daerah itu. Sheriff ini ternyata juga tahu dengan para berandalan ini, karena mereka memang sering membuat masalah. Lalu si sheriff mengajak Jennifer untuk kembali ke pondok dan menyelesaikan masalahnya dengan para berandalan itu. Ketika mereka masuk, sudah tidak ada orang di sana. Lalu sheriff itu menemukan banyak minuman alkohol dan bekas ganja yang dihisap oleh Jennifer. Awalnya Jennifer sempat tidak mengaku, tapi karena ada bekas lipstik di ganja itu, Jennifer pun tidak bisa mengelak lagi. Lalu keadaan pun terbalik, si sheriff malah berniat menangkap Jennifer karena sudah mabuk-mabukan dan menghisap ganja di tempat itu. Tentu saja di sini Jennifer tidak terima, karena di sini dialah korban yang sebenarnya. Si sheriff mengira Jennifer sedang nge-fly dan menuduh para berandalan yang sudah sheriff ini kenal sejak kecil. Tapi usut punya usut, ternyata si sheriff ini juga sakne kepada Jennifer. Lalu Johnny and the gang pun kembali ke sana dan mereka mulai melecehkan Jennifer. Mereka pun memaksa Matthew untuk mencocol Jennifer. Setelah selesai, Jennifer langsung keluar dan pergi dari sana. Tapi tentu saja semua itu belum berakhir. Mereka kembali menghadang Jennifer. Dan sekarang giliran para berandalan dan sheriff ini yang akan menggilir Jennifer dengan kejam. Setelah semua sudah selesai, terlihat Jennifer sudah tidak berdaya dan mengalami trauma yang luar biasa. Jennifer masih berusaha berjalan dengan tubuh yang sangat lemas. Sedangkan mereka masih mengikuti kemana Jennifer pergi. Hingga sampai di sebuah jembatan. Ketika sheriff ingin menghabisi Jennifer, tiba-tiba Jennifer langsung melompat ke dalam sungai. Di sini mereka mulai panik karena Jennifer nggak nongol-nongol dari sungai. Mereka takut nanti Jennifer masih hidup dan membongkar semua kejahatan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, sheriff menyuruh mereka untuk menyusuri sungai dan mencari Jennifer sampai ketemu. Singkat cerita, mereka sudah mencari selama berjam-jam di sungai, tapi tetap tidak menemukan mayat Jennifer. Lalu sheriff memerintahkan mereka untuk kembali ke pondok dan membakar semua barang yang bisa menjadi bukti. Dia juga menyuruh mereka untuk membongkar mobil Jennifer sampai habis. Di sini sheriff tambah dibuat kesal, karena sebelumnya Stanley merekam semua kejadian yang sudah mereka lakukan. Sheriff pun langsung menghancurkan kaset rekaman tersebut, karena rekaman itu nanti juga bisa menjadi bukti yang membahayakan mereka semua, termasuk si sheriff. Pada malam harinya mereka mulai membakar semua barang yang bisa menjadi bukti, seperti baju, laptop, dan perlengkapan milik Jennifer. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Di sini Matthew masih mencari keberadaan Jennifer. Matthew merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap Jennifer. Bahkan dia terus berhalusinasi didatangi oleh Jennifer. Kemudian scene berganti ke Johnny dan Andy yang sedang santai. Tidak lama kemudian Andy datang dengan keadaan panik. Dia mengatakan kalau kameranya sudah hilang. Dan di dalam kamera itu ada kaset rekaman ketika mereka sedang memperkaos Jennifer. Johnny di sini tentu saja heran, karena sebelumnya kaset itu sudah dihancurkan oleh sheriff. Dan Stanley mengakui kalau pada saat itu dia mengganti kasetnya dengan yang baru. Itu artinya kaset yang dihancurkan oleh sheriff merupakan kaset baru yang masih kosong. Johnny yang mengetahui hal itu tentu saja ngamuk sengamuk-ngamuknya, karena kalau rekaman itu dilihat oleh orang akan menjadi masalah yang sangat serius bagi mereka. Pada malam harinya ketika Johnny berada di rumah, dia merasa seperti ada orang yang menjahilinya. Dan di depan rumah, dia melihat ada orang yang melemparkan sendal milik Jennifer. Ketika dia mencari orang tersebut, dia menemukan gelang yang selalu digunakan oleh Matthew. Di sini dia beranggapan kalau orang yang sudah menjahilinya ini adalah si Matthew. Keesokan harinya, sheriff mendapatkan kiriman kaset video rekaman ke rumahnya. Istrinya mengira mungkin kaset itu untuk anaknya sekolah. Ketika sheriff itu melihat kasetnya,
Dia langsung terlihat panik, karena kaset itu merupakan kaset rekaman ketika mereka sedang memperkaos Jennifer. Tapi untung aja anak si Sheriff belum sempat melihat rekaman itu, karena kasetnya nggak bisa diputer. Di sini si Sheriff sangat stres dan nggak bisa ngebayangin gimana jadinya kalau si anak melihat video rekaman bapaknya yang sedang memperkaos wanita. Sheriff pun langsung bergegas menuju ke tempat para berandalan, dan dia bertanya kepada Stanley, kenapa kaset itu bisa sampai ke rumahnya. Padahal sebelumnya dia sudah menghancurkan kaset rekaman itu. Kemudian si Johnny memberitahu, sebenarnya yang Sheriff hancurkan bukanlah kaset video rekaman itu, melainkan hanya sebuah kaset kosong. Mereka menuduh si Matthew yang sudah mencuri kaset itu dari Stanley, karena semalam dia juga mengganggu Johnny dengan melemparkan sendal milik Jennifer ke depan rumahnya. Mereka menganggap Matthew sudah terobsesi dengan Jennifer, dan dia juga terlihat sangat menyesal dengan perbuatannya. Makanya dia melakukan semua ini. Lalu Sheriff menyuruh mereka untuk segera mencari keberadaan Matthew. Kemudian scene beralih ke Matthew yang masih mencari keberadaan Jennifer. Bahkan dia selalu berada di pondok untuk menunggu Jennifer. Tiba-tiba dia mendengar suara Jennifer yang memanggilnya. Dengan cepat dia mencari sumber suara tersebut. Matthew terbangun di kabin kosong, dan di depannya sudah ada si Jennifer yang ternyata masih hidup. Si Matthew langsung mendekati Jennifer dan dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Dengan rasa takut, Matthew meminta maaf ke Jennifer. Tapi semua itu sudah terlambat. Dengan rasa dendam yang sangat besar, Jennifer mengikat leher Matthew dan membawanya ke sebuah tempat. Kembali ke Andy dan Stanley yang sedang mencari keberadaan Matthew. Tapi bukan Matthew yang mereka temukan, melainkan si Jennifer yang sudah penuh dengan dendam. Mereka berdua terbangun dalam keadaan terikat di tempat yang berbeda. Andy terbangun di sebuah ruangan di mana tubuhnya terbaring di atas bathtub dengan air yang mengalir secara perlahan. Sementara Stanley terikat di pohon dengan kepala yang sudah dilakban. Jennifer merekam kejadian itu dengan kamera milik Stanley yang sudah dia curi. Di sini Jennifer akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka lakukan terhadap dirinya. Bahkan bisa saja lebih parah. Dimulai dari Stanley. Jennifer memasukkan bangkai tikus ke mulutnya Stanley. Lalu karena Jennifer tahu mereka suka memancing, Jennifer pun menancapkan kail pancing ke mata Stanley dan mengikatnya di belakang pohon, sehingga Stanley tidak akan bisa berkedip. Lalu Jennifer mengambil jeroan ikan dan dia oleskan di mukanya Stanley. Dengan bau amis yang sangat menyengat, hal itu memancing burung gagak datang dan memakan matanya Stanley. Kemudian giliran si Andy. Jennifer akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah Andy lakukan kepadanya. Dia menenggelamkan kepala Andy ke dalam bathtub. Parahnya lagi, Jennifer mengambil soda api yang dia campurkan ke dalam air tersebut. Lalu dia mengambil salah satu kayu yang menahan tubuh Andy. Sehingga mau tidak mau, Andy harus menahan tubuhnya agar kepalanya tidak terjatuh ke dalam air. Karena sudah tidak kuat menahan tubuhnya, Andy harus merelakan wajahnya yang tampan hancur secara perlahan terkena soda api. Kita kembali ke Johnny. Di pom bensin, Johnny kedatangan seorang wanita seksoi, dan ternyata dia adalah Jennifer. Johnny terbangun dalam keadaan sudah terikat dan telanjang. Di sini Jennifer juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan Johnny kepadanya. Tapi di sini Jennifer membalasnya dengan lebih kejam. Dia mencabut gigi Johnny satu persatu, dan sentuhan terakhir yang paling membuat kita ngilu. Dia memotong otongnya si Johnny dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Jennifer pergi membiarkan Johnny mati secara perlahan. Sekarang tinggal tersisa si Sheriff. Di dalam perjalanan, Sheriff mendapat telepon dari istrinya. Istrinya menyampaikan guru baru anaknya sudah datang ke rumah
Karena sebelumnya anak si sheriff mendapatkan program kehormatan dari sekolah. Lalu si anak ingin memperkenalkan guru barunya kepada si sheriff. Dan ternyata dia adalah Jennifer. Howdy, Sheriff. Hills. Jennifer Hills. Mendengar nama Jennifer, sheriff itu langsung terkejut dan bergegas kembali ke rumah. We'll see you soon, Sheriff. Ketika sudah sampai di rumah, Jennifer sudah tidak ada di sana. Istrinya mengatakan guru itu pergi ke taman bersama anak mereka. Sheriff terbangun dalam keadaan terikat dengan senjata yang tertusuk di bokongnya. Sama seperti yang lainnya, Jennifer melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sheriff itu kepada dirinya. Dia menusuk-nusuk senjata sheriff itu ke pantatnya. Mungkin abis ini si sheriff nggak bisa BAB selama seminggu. Tepat di depannya sheriff, kita melihat si Matthew ternyata masih hidup, tapi dalam keadaan pingsan. Lalu Jennifer mengaitkan tali ke pelatuk senjata itu dan mengikatnya ke tangan si Matthew. Sehingga kalau Matthew sudah bangun dan menggerakkan tangannya, tali itu akan memicu pelatuk senjata yang ada di bokongnya si sheriff. Lalu tiba-tiba, sheriff dan Matthew tewas di tempat dan film pun selesai. Ini asli ya, saya yang nontonnya aja puas banget ngelihat siksaan demi siksaan yang mereka rasakan. Karena saya merasa mereka pantas dapat balasan seperti itu. Ketika mereka memperkaos Jennifer, mereka nggak peduli biarpun Jennifer sudah memohon sama mereka untuk minta dilepasin. Nah, giliran mereka disiksa dan memohon ampun kepada Jennifer, tentu saja Jennifer juga tidak memperdulikan mereka. Saya saranin sih kalian mending nonton langsung filmnya, biar lebih dapat emosi balas dendamnya. Karena ya kalian tahulah, di YouTube saya nggak bisa masukin semua adegannya, apalagi adegan memperkaosnya. Nggak mungkin saya masukin ke dalam YouTube. Bisa-bisa hilang channel kita nanti. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur. Dan makasih untuk kalian yang masih setia dan gak bosen nonton channel ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, aku di mana? Kamu nggak tahu kamu siapa? Masa? Memang babi yang kau nih.